Ya, kita akan berbincang tentang bagaimana atau prosesnya setan atau iblis merasuk manusia. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau keinginan itu dibuahi, yang membuahi itu apa? Saudara, ternyata yang membuahi itu adalah keputusan manusiawi kita semua. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, ini dua hal, saudara. Bagaimana caranya Anda bisa lepas daripada godaan iblis ini? Ada dua hal yang diajarkan di ayat itu. Yang pertama, Anda harus berkuasa. Sekali lagi, Anda harus berkuasa atasnya. Atas apa itu? Atas keinginan itu, saudara. Ingat ya, ini prosesnya sebelum Anda buka pintu loh. Sebelum Anda ambil keputusan, Anda harus berkuasa. Jadi keinginan yang bergejolak itu, saudara, caranya berkuasa gimana? Anda usir itu. Makanya Anda diajari bahasa roh. Bahasa roh itu untuk apa? Membangkitkan kita punya iman, ngalahin daging kita. Rohmu dibangun, manusia rohmu dibangun, ngalahin kedaginganmu. Makanya kalau Anda pengen mengalahkan kedagingan itu, ya, pertama-tama, saudara, Anda mulai itu. Nek bisa bahasa roh, kalau Anda bisa bahasa roh kenceng-kenceng. Kalahkan itu dengan bahasa roh. Anda harus berkuasa, Anda harus under control, pegang kendali atas diri Anda sendiri lagi. Bahasa roh kuat-kuat. Kalau nggak bisa bahasa roh, baca Alkitab kuat-kuat. Firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih di hadapanmu ya Tuhan? Dengan mempertahankannya sesuai dengan firman-Mu, kata Tuhan. Jadi artinya apa? Baca firman banyak-banyak, keras-keras, supaya Anda, dagingmu under control. Kemudian yang berikutnya adalah, Anda harus berkuasa atasnya, berarti apa? Jangan langsung diikuti. Coba pikir panjang, tenangkan diri, berdoa, usir itu keinginan itu, dalam nama Yesus. Makanya kita diajari kebas-kebas, diajari bicara dengan diri sendiri dalam nama Yesus. Ya kan? Lepaskan ini keinginan-keinginan jahat, keinginan tamat, percabulan, kemarahan, semuanya. Pokoknya yang Anda tahu ini nggak benar, lepasin itu. Ya, Tuhan memberi kita kuasa untuk mengusir setan, itu juga untuk melepaskan keinginan-keinginan jahat itu. Itu namanya berkuasa. Kamu harus berkuasa dulu atas keinginan itu. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, kita lihat tadi clue-nya di situ, Tuhan kasih tahu ayat yang ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kenapa tiba-tiba Tuhan langsung memberi sebuah statement ya kepada Kain yang lagi panas hati itu dengan kata-kata berbuat baik? Ini kalau Anda baca kan nggak nyambung. Apa urusannya sih dengan orang panas hati kok disuruh berbuat baik? Kok ngomong soal berbuat baik? Ini Tuhan nggak masuk akal ini. Saudara, sebenarnya itu adalah jalur atau jalan atau cara yang Tuhan beri buat kita semua. Kalau Anda sudah mulai muncul kedagingan, belajarlah untuk langsung lawan itu dengan perbuatan baik, saudara. Karena ketika Anda berbuat baik, kamu akan berseri. Artinya apa? Ada bagian dari jiwamu yang terpuaskan. Sehingga Anda akan merasa bahwa gue nggak perlu balas dendam lagi lah. Gue nggak perlu untuk melanjutkan keinginan jahat tadi lah. Nah, itu, saudara. Karena ada bagian dari jiwamu yang merasa happy, dipuaskan. Jadi itu dua cara kalau Anda mau terhindar daripada keinginan yang jahat. Ingat ya, ini saya ngomong di akarnya, the root daripada bagaimana iblis bisa masuk, itu adalah keinginan. Nah, kalau di sini Anda sudah bisa sangat-sangat mahir, cakap untuk membuat pintu Anda tertutup daripada keinginan-keinginan ini, saudara, maka agaknya hidup Anda akan benar-benar bersih ke depannya, saudara. Sejak di awal, di akarnya, pintunya udah Anda tutup rapat, dan selalu begitu. Maka Anda tidak memberi kesempatan sedikit pun iblis masuk. Maka Roh Kudus dalam diri kita akan sangat-sangat punya ruang untuk membawa Anda ke arah yang beliau inginkan. Saya harap itu bisa dipahami. Ya, silakan, Bang Hos. Oke, ini ada
pertanyaan di grup chat, Pastor. Ini pertanyaan dari Kak Siska. Saya mau bertanya, kalau ciri-ciri dari dirasuki tadi kok mirip dengan orang ODGJ. Jadi kalau orang ODGJ itu, apakah semua juga dirasuki roh jahat? Atau ada yang murni memang hanya terguncang jiwanya, lalu menjadi ODGJ? Saya berani bilang sebatas bahwa sebagian besar, sekali lagi sebagian besar orang ODGJ itu mengalami kerasukan. Sebagian besar ya, tidak semua. Sebagian besar. Itu. Sekali lagi kerasukan itu levelnya macam-macam. Ada yang cuma sekedar jiwanya dibungkam dan dia ngomong sendiri, tidak bisa merawat dirinya sendiri, lusuh, bahkan bau dan sebagainya, dan tidak lagi punya kesadaran untuk merawat diri. Tapi hanya itu. Belum sampai di level yang tadi, kekuatannya jadi berlipat-lipat. Nah, jadi sekali lagi, kerasukan itu levelnya macam-macam. Kenapa levelnya macam-macam? Ya karena iblis yang masuk berapa banyak. Kemudian yang kedua, iblis yang masuk levelnya sejahat apa. Ingat, iblis itu level jahatnya juga beda-beda. Kejadian ketika Tuhan bicara mengenai kembalinya roh jahat, dia bilang, kalau roh itu keluar dari rumah itu, ya kan? Lalu dia lihat rumah itu nyaman untuk dia balik lagi, dia akan ajak roh lain, ada yang berkata 7 roh lain, yang lebih jahat dari dia. Artinya apa? Tingkat kejahatan iblis itu macam-macam. Nggak cuma iblis itu ya segitu jahatnya, enggak, lain-lain ternyata. Ada yang jahat, lebih jahat ada. Tapi sepanjang saya belajar Alkitab, tidak pernah ada setan baik. Tidak pernah ada setan beragama. Tidak pernah ada setan putih, saudara. Ya, jadi setan itu kalau nggak jahat, lebih jahat. Nah, kemudian saya mau sampaikan, kira-kira lewat apa saja sih iblis bisa masuk dalam diri kita. Mari buka Alkitab Anda, Galatia 5, ayat 19 sampai 21. Saya akan coba tunjukkan pada kawan-kawan bagaimana caranya nanti. Iblis bisa masuk lewat apa saja sih. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Iblis masuk lewat percabulan. Ingat ya, prosesnya sama. Dari dalam diri ada keinginan percabulan, ada keinginan kenajisan. Entah pengen nonton film porno, entah yang dibilang Tuhan Yesus, lihat perempuan lalu menginginkannya, kata Yesus, menginginkannya dalam tanda kutip. Kan keinginan kan? Oke? Nah, ketika keinginan itu dibuahi oleh keputusan, itu yang akan membuat akhirnya dia melakukannya. Ketika Anda lakukan percabulan itu dalam level apapun, maka iblis masuk. Nah, makanya kalau orang nonton film porno atau bahkan masuk dalam perselingkuhan, percabulan yang dalam arti seksualitas, iblis masuk, saudara. Sudah pasti iblis masuk. Bisa dipahami ya? Nonton film porno doang, iblis masuk, saudara. Kemudian, apalagi sampai selingkuh dan sebagainya, iblis masuk. Lalu, kita lihat kecemaran, hawa nafsu, ini mirip-mirip ya. Kita tidak usah bahas itu terperinci. Ayat 20. Penyembahan berhala. Nah ini. Pokoknya segala level penyembahan berhala. Menyembah pada dewa-dewa dan sebagainya. Iblis masuk, saudara. Makanya orang yang sudah melakukan penyembahan berhala, Anda bawa, Anda kasih tahu kebenaran firman Tuhan, biasanya akan mencemooh itu. Jadi mencemoohnya itu tidak dari dirinya sendiri biasanya. Roh yang dalam dirinya ikut campur. Menolak kebenaran Tuhan. Saya juga sering alami dalam pelayanan saya. Jadi kalau ada dalam satu keluarga, bapaknya atau siapa yang masuk dalam penyembahan berhala, itu biasanya kalau ada disampaikan kebenaran dan sebagainya, orang yang dalam penyembahan berhala itu biasanya menolak.
Gitu. Itu sering kali seperti itu. Yang nolak itu siapa? Ya roh dalam dirinya itu. Coba kita lihat ayat yang bicara tentang ini, saudara. Ulangan 32:17. Nanti kita balik lagi ke Galatia ya. Soal penyembahan berhala kita lihat Ulangan 32 ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah yang tidak mereka kenal, ini dalam arti gods, dewa-dewa. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Saya ulangi, ayat 17 ya. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat. Anda harus tahu, roh-roh jahat ini levelnya apa kemarin? Tamu Neval. Oke? Kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah yang tidak mereka kenal artinya apa? Gods, dewa-dewa. Levelnya apa? The fallen angel. Fallen angel. Betul? Jadi entah nyembahnya nyembah fallen angel, dewa-dewa, atau nyembahnya tamu Neval, roh-roh jahat, ini masuk penyembahan berhala. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi itu mau ngomong soal di level apapun. Pokoknya setan di level apapun yang mereka anggap itu lebih berkuasa daripada mereka dan diagungkan, itu dia jatuh dalam penyembahan berhala. Tadi yang pertama pornografi atau percabulan. Yang kedua adalah penyembahan berhala. Lalu apalagi? Balik ke Galatia. Saudara, sihir ini bicara tentang banyak hal. Sihir itu yang pertama bicara tentang okultisme. Ingat ya, okultisme itu ada sedikit, kita untuk istilah Indonesia, sedikit dibedakan dengan penyembahan berhala. Jadi okultisme itu semua yang berbau tentang perdukunan. Mungkin nggak nyembah berhala sih, tapi okultisme. Praktek okultisme. Apa itu? Minta kekayaan pada mbah dukun, sakit penyakit, minta disuwuk sama mbah dukun, cari ilmu-ilmu yang memperkuat diri, pakai jimat, memelihara barang-barang pusaka. Nah, itu semua iblis masuk, saudara. Itu sihir dalam arti yang pertama, okultisme. Ini ada banyak artinya ya, sihir ini. Kemudian, sihir dalam arti apa? Yaitu yang dilakukan oleh Saul dulu itu. Dia datang ke penyihir, tukang pemanggil arwah. Nah, itu. Itu juga adalah membuat iblis masuk. Pemanggilan arwah. Itu masuk dalam titik okultisme juga sebenarnya. Berkaitan erat, tapi kita bedakan biar Anda semakin bisa melihat. Terus, apalagi yang menarik? Sihir ini berarti adalah drugs. Sekali lagi, drugs, saudara. Loh, kok bisa sihir sampai ke drugs? Saudara, dalam bahasa asli daripada sihir ini, artinya adalah farmasi, farmografi, farmasi. Itu, dalam bahasa Yunani-nya, farmasi. Anda ingat kalau ada kata farmasi, farmasi di Indonesianya. Obat-obatan, drugs, narkoba. Orang pakai narkoba itu membuka pintu supaya iblis masuk. Ketika Anda fly, ya kan, kata orangnya sudah mulai hilang kesadaran. Nah, terus yang masuk, dia hilang kesadaran, terus yang sadar itu siapa? Iblisnya masuk, ambil alih. Loh, kok bisa seperti itu? Saya jelaskan. Mari buka kitab Henok, saudara. Bang Hos masih nyimpen kitab Henoknya? Nah, dibuka. Ini saatnya buka kitab Henok, saudara. Masih, Pastor. Oke, kita buka kitab Henok, pasal ke-7 dan ke-8. Ini teman-teman yang sudah punya kitab Henok, boleh diambil kitab Henoknya, seperti ini ya. Yang belum punya, boleh beli dari saya. Nah, ingat ya, hasil penjualan dipakai untuk pelayanan. Jadi Anda beli ini memberkati pelayanan Kota Beriman. Ya, kita lihat. Pasal yang ke-7 dulu saya bacakan.
Ini soal narkoba tadi ya. Ini jangan dikasih poin lain. Ini masih ngomong narkoba, drugs, sihir tadi. Henok pasal yang ke-7. Dan mereka mengambil bagi diri mereka sendiri istri, dan masing-masing memilih untuk dirinya sendiri seseorang. Dan mereka mulai mendekati perempuan-perempuan itu dan bersetubuh dengan mereka dan mengajari mereka mantra dan ilmu sihir. Oke, ini ngomong soal fallen angel yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak manusia dan dianggap sebagai dewa-dewa, gods. Oke. Nah, lihat baik-baik, mereka mengajari ilmu sihir dan memperkenalkan mereka cara pemotongan akar-akaran dan kayu-kayuan. Motong akar-akar, kayu-kayu dipakai untuk sesuatu yang nggak benar. Ingat loh, ini ngajari manusia, bukan ngajari untuk manusia bahagia dekat dengan Tuhan, tidak loh. Diajari hal-hal, rahasia-rahasia yang mereka ketahui untuk membuat manusia jauh dari Tuhan. Pasal yang ke-8 sekarang. Mulai ayat yang pertama dikatakan, dan Azazel mengajari manusia membuat pedang dan pisau, perisai dan baju sirah, memperkenalkan logam-logam di bumi. Jadi Anda tahu kenapa zaman purbakala orang bisa bikin logam. Dan mengajari mereka seni melakukan pekerjaan logam. Akhirnya ini bukan untuk kebaikan. Anda mesti ngerti peperangan itu dimulai dengan logam, saudara. Bisa nangkep ya? Ini tujuannya selalu adalah destroyer, perusakan, saudara. Gelang dan ornamen, cara menggunakan antimoni dan cara mempercantik alis mata dan segala jenis batu-batu berharga dan semua zat pewarna. Ayat yang kedua, dan ada kejahatan yang besar dan banyak percabulan, mereka berdosa dan semua jalan hidup mereka rusak. Amezarak mengajarkan semua ilmu sihir dan cara memotong akar-akaran. Amaros melepaskan mantra sihir dan sebagainya, saudara. Ada memotong akar-akaran. Itu buat apa sih? Drugs. Kenapa mereka diajari bikin drugs, saudara? Nanti di dalam ayat lain, pasal lain, diajarin bikin lebih terang, obat-obatan. Obat-obatan apa itu? Drugs, narkoba. Makanya Anda sekarang akan melihat, loh, datangnya orang bisa bikin narkoba, ini ilmunya dari mana? Dari fallen angel, saudara. Tujuannya apa sih? Supaya iblis masuk ke mereka. Ingat, mereka itu tujuannya ingin manusia tersesat. Mereka benci dengan manusia. Jadi kalau ada orang pakai narkoba, itu adalah saat dia membuka pintu bagi iblis masuk. Jadi barang siapa pakai narkoba, mungkin nanti Anda perlihatkan keterangan ini. Oke, saudara? Saya lanjutkan. Balik ke Galatia 5. Saya ulangi, Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, kita sudah banyak ngomong sihir tadi. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Ini sebanyak ini tadi intinya apa sih? Panas hati. Ini tadi loh, yang dialami si Kain tadi. Ayat yang keempat, boleh saya kasih sebuah kesimpulan. Panas hati. Panas, ada unsur api. Saya rasa Anda sudah paham karena gereja banyak bicara tentang hal-hal semacam itu. Kita lanjut. Kemudian dikatakan kemabukan. Yang kelima, kemabukan. Kemabukan ini apa sih? Intoksikan. Saudara, itu bicara tentang candu sebenarnya. Saya dulu waktu bertobat, Tuhan pernah ngajari saya. Nak, kalau ada orang mabuk, itu dia sedang membuka pintu, roh jahat masuk. Saya belum ngerti firman. Roh Kudus ngajari. Oh iya, ternyata benar. Ada ayatnya di sini. Waktu orang mabuk, buka pintu, roh jahat masuk. Nah, ternyata segala macam kecanduan, intoksikan, itu adalah membuka iblis masuk. Segala macam kecanduan. Ada yang kecanduan judi, kecanduan game, ya kan?
Macam-macam kecanduan itu. Anda sedang buka itu. Makanya dua hal itu. Unsur api dan kecanduan. Saya habis ngomong gini pasti dimarah-marahi para perokok, tapi saya mau nyampaikan kebenaran. Rokok membuka itu. Peluang iblis masuk. Ada unsur api. Makanya kalau ada orang ngomong rokok soal apa tuh namanya, ingat tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan sebagainya. Saya tahu nggak mempan itu buat para perokok. Tapi Anda harus tahu ini. Iblis ada yang berunsur api, dan ketika Anda memasukkan api dalam dirimu, Anda sedang buka itu. Apalagi Anda sampai kecanduan. Rokok itu kan membawa candu. Kan? Banyak orang kalau nggak ngerokok, seperti ada yang kurang, gelisah dia. Itu candu, sama. Orang kecanduan handphone juga sama. Kalau handphonenya diambil, resah dia. Sinyal internet mati, bingung dia. Waduh, resah. Hati-hati, saudara. Candu. Berarti kecanduan handphone sama. Apakah iblis masuk? Iya, sama. Anda sekali lagi lihat juga film iPad God tuh. Bagaimana iblis Antichrist mau memasuki pikiran anak-anak muda lewat handphone. Candu. Nah, itu kemabukan itu. Intoksikan. Candu. Oke? Mari kita lebih panaskan lagi suasana. Kita buka Alkitab lagi. Ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Apa ini pesta pora? Dugem, saudara. Zaman dulu itu sudah ada pesta pora. Semua yang mereka lakukan untuk pesta pora. Memang zaman dulu belum ada DJ ya, tapi pesta pora sudah ada. Kalau zaman sekarang, dugem itu sebenarnya. Nah, dugem itu membuka peluang iblis masuk, saudara. Makanya hati-hati. Nah, saudara, itu semua adalah jalur-jalurnya iblis untuk masuk, saudara. Sekali lagi saya tekankan, kalau iblis masuk, tidak langsung dia membuat Anda kesurupan terus jadi orang lain. Tidak. Levelnya sekali lagi macam-macam. Barangkali masih tahap-tahap minim itu yang masuk roh-roh sifat. Mungkin baru satu roh sifatnya yang masuk. Satu dan yang paling kurus pula mungkin. Nah, itu masih gampang diusir. Tapi kalau nanti Anda tidak segera lepaskan, dia ngajak temennya yang lebih gemukan dikit, yang habis fitness, masuk lebih kuat. Nah, gitu. Dan seterusnya, saudara. Oke? Nah, terus kira-kira ini terakhir ya terakhir. Caranya gimana sih supaya kita terlepas, bisa menang dari iblis-iblis yang coba masuk di dalam atau sudah masuk di dalam. Ya. Karena kita kalau sudah ada iblis masuk, Anda dan saya tidak mungkin menjadi prajurit Allah sejati, tidak mungkin. Jadi Kristen sejati itu tidak mungkin. Gitu. Makanya tadi kalau Anda baca Galatia ini tadi, itu berkaitan tentang hidup menurut daging atau roh. Jadi diajari sebelumnya soal roh, saudara. Kita akan lihat ayat terakhir Yakobus 4 ayat yang ke-7. Nah, ini adalah ayat pegangan saya waktu masih awal-awal bertobat ikut Tuhan. Ini ayatnya. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bayangin, lari daripadamu itu di dua segmen. Yang pertama adalah iblis yang di luar kita. Kalau kita orang yang hidupnya tunduk pada Allah, lalu lawan iblis, dia lari yang di luar kita. Tapi iblis yang di dalam juga sama. Cara Anda membuat iblis itu lari adalah tunduk pada Allah. Lawan iblis. Ini dua hal. Pertama, tunduk pada Allah. Yang kedua, lawan iblis. Nah, saya mau bicarakan dua hal ini. Saudara, tunduk pada Allah itu artinya Anda sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya belajar firman Tuhan. Belajar artinya ya Anda baca, ya Anda teliti, ya Anda perkatakan, dan juga Anda lakukan. Itu belajar firman Tuhan seperti itu.
Makanya Esra berkata, aku berketetapan hati untuk meneliti firman, melakukannya dan mengajarkannya. Jadi yang pertama tunduk pada Allah itu Anda harus belajar firman, meneliti, kemudian sekuat-kuatnya melakukannya. Maka Anda termasuk orang yang tunduk pada Allah. Nah, kemudian yang kedua, untuk melawan iblis, Anda cuma ngerti firman dan melakukan firman saja belum cukup, saudara. Kalau Anda targetnya menjadi orang Kristen yang saleh, cukup. Tapi kalau untuk menjadi orang Kristen yang bisa mengalahkan iblis, padahal itu adalah tugas kita, maka yang kedua adalah seperti dikatakan Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis. Jadi semua orang Kristen, Anda mesti belajar tunduk pada Allah dan lawan iblis. Attack, serang. Bukan bertahan. Tuhan nggak pernah ngajari kita bertahan lawan iblis, itu enggak. Attack, serang. Selalu soal iblis, Tuhan itu nyuruh kita aktif menyerang. Saudara, Anda perlu tahu, tugas orang Kristen sungguh-sungguh adalah peperangan rohani, saudara. Lawan iblis. Itu sebabnya kalau kita sudah oke dengan semua materi yang kita bahas hari-hari ini, maka Jumat depan kita masuk materi yang Tuhan inginkan adalah peperangan rohani, saudara. Lawan iblis. Namanya lawan. Dalam kitab lain, Paulus mengajarkan perjuangan kita melawan penguasa-penguasa dan sebagainya, perjuangan, peperangan. Namanya perjuangan, namanya peperangan. Tentu ada the art of war, ada seni perangnya. Nah, itulah yang kita pelajari. Karena banyak sekali gereja-gereja, orang-orang Kristen sama sekali buta tentang seni peperangan, seni daripada perjuangan melawan setan-setan, iblis-iblis ini. Di online empowering ini, soal peperangan rohani itu yang akan kita pelajari, saudara. Sekali lagi, saya tidak peduli Anda orang yang setuju tentang peperangan rohani apa tidak. Tapi saya melihat bahwa itu adalah perintah Allah yang tidak kalah menterengnya dengan penjangkauan jiwa-jiwa, saudara. Bahkan sebenarnya penjangkauan jiwa-jiwa tanpa dibarengi dengan yang namanya peperangan rohani, maka tidak akan pernah ada hasil sesuai dengan harapan surga, saudara. Karena selalu iblis yang menghalangi. Anda mau jangkau jiwa itu yang kamu hadapi bukan orang-orang daging kasat mata Anda. Tapi di balik itu ada roh-roh jahat, ada iblis-iblis. Perangmu lawan itu. Sampai di sini, saudara. Terima kasih. Saya rasa cukup. Itu adalah materi kita malam hari ini.